Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali, dapat melanjutkan kembali kajian kita setelah kita melewati ibadah di bulan Ramadan ya, dan kita mengawali kembali kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini, majelis ini menjadi wasilah bagi kita dalam rangka merawat ketakwaan yang sudah kita upayakan ya, peningkatannya di bulan Ramadan. Insyaallah majelis ini majelis ilmu, majelis iman yang bisa menjadi salah satu wasilah dalam rangka ya, merawat ketakwaan, karena tentu ketakwaan ini harus dijaga, harus dirawat ya, dan harus terus ditingkatkan ya. Takwa merupakan wasiat yang turun temurun ya, diwasiatkan, wasiat Allah kepada hambanya, wasiat para nabi ya. Para nabi kalau dibaca dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 100-an itu beberapa nabi disebutkan ya. Idh qala lahum Nuhun, idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun ya, ketika saudara mereka yaitu Nuh, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Kemudian ayat berikutnya disebutkan nabi yang lain, idh qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun, ketika berkata saudara mereka kepada kaumnya Nabi Lut, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Kemudian disebutkan Nabi Hud ya, disebutkan Nabi Soleh, disebutkan Nabi Syuaib ya, sama redaksinya, semuanya redaksinya sama. Idh qala lahum akhuhum ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah ya, kepadaku. Jadi kita akan temukan redaksi yang sama seperti itu. Ini menjadi wasiat ya, yang turun temurun, wasiat para nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian umatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh mewasiatkan ketakwaan, bahkan sampai kepada kita umatnya minimal seminggu sekali di dalam ibadah Jumat kita juga dipesankan ya, dengan wasiat takwa ini ya, menjadi wasiat yang harus disampaikan oleh khatib ya, wasiat takwa ini. Ayat yang selalu dibaca salah satunya adalah dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala ini adalah takwa yang haqqan tuqati, takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenarnya, bukan takwa yang ala kadarnya, bukan takwa yang seadanya, bukan takwa yang sekedarnya, ya, bukan takwa yang bahasa Sunda saya-aya, ya, enggak, haqqan tuqati, takwanya takwa yang benar-benar. Bahkan kemudian ditutup pesan tersebut ya dengan peringatan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal, kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, illa wa antum muslimun, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain, jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam ikhtiar, dalam upaya selalu meningkatkan kualitas takwa ini. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah ya, kita tidak pernah bosan ya, dengan majelis ilmu ini, ya, ngaji lagi ya, karena majelis ilmu ini, majelis iman adalah merupakan salah satu wasilah dalam rangka merawat, meningkatkan dan menjaga ketakwaan. Merawat takwa itu nggak bisa sendirian, ya, menjaga takwa, merawat takwa tidak bisa sendirian, ya. Merawat takwa harus berjamaah, harus bersama-sama, ya. Kalau berdasarkan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya, menjaga ketakwaan itu caranya meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, sabar dalam tawasau, sabar dalam beramal, sabar juga dalam iman. Ya. Jadi sabar itu menjadi perekatnya, ya, sabar, ya, istiqomah. Jadi sampai kapan istiqomah? Istiqomah sampai kapan? Ya, istiqomah ya selama kita hidup, ya harus terus, ya, istiqomah, sabar. Ya, sabar dalam beramal, sabar dalam beriman, sabar dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dalam bersabar sendiri kita juga harus bersabar. Gitu. Baik ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi majelis kita sama-sama merawat ketakwaan. Kita lanjutkan kajian kita, ya, membahas hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Ya, kita memilih pembahasannya adalah pembahasan Bulughul Maram dalam Kitabul Jami. Kitabul Jami ini ada di bagian terakhir, ya, kitab hadis Bulughul Maram. Kitab hadis Bulughul Maram bagian terakhirnya itu Kitabul Jami. Kalau bagian awalnya Kitabut Thaharah. Bagian awal kitab Bulughul Maram adalah pembahasan tentang bersuci. Ini bagian akhir Kitabul Jami. Ada beberapa bab, ya, dalam Kitabul Jami, dan kita sudah membahas hadis-hadis yang terdapat dalam babul adab, ya, bab tentang adab. Itu sudah selesai, ya, kita kaji. Dan masuk sekarang pada pembahasan babul birri wasillah, ya kan? Babul birri wasillah, bab tentang albir, ya, kebaikan, wasillah, dan hubungan silah, ya, hubungan baik, ya, dengan keluarga, silaturahim. Dan di bab ini sudah dua hadis, ya, kalau tidak salah. Hadis pertama tentang silaturahim, man ahabba an yubsata lahu
fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dalam hal rizkinya dan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, ya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menjalin silaturahim, menyambung silaturahim. Jadi hadis ini merupakan motivasi silaturahim. Hadis ini merupakan keutamaan fadilah dari silaturahim, membuka pintu rizki, ya, meluaskan pintu rizki, melapangkan rizki, dan yang kedua memanjangkan usia. Ya, dalam makna memanjangkan umur, memanjangkan usia sudah kita bahas, maknanya bisa majazi, bisa hakiki. Ya, bisa makna sesungguhnya, sebenarnya dipanjangkan usianya, memang dipanjangkan, ya. Bisa juga kiasan, ya, usianya sih tetap segitu, ya, 50 tahun ya udah 50 tahun, 40 tahun kalau ajalnya sudah dicatat 40 ya sudah 40. Tapi dengan silaturahim, walaupun usianya 40 tahun, seakan-akan karena orang yang silaturahim itu, ya, dia dikenal orang, ya, orang yang silaturahim, hubungan baik dengan orang itu terjaga, jadi sehingga seakan-akan, ya, tampaknya itu, ya, di hadisnya juga athar fi athari, atharnya itu, bekasnya itu, ya, bekasnya itu, ya, cek bahasa Sunda mah ada apa, ada tapakna gitu kan, ya, ayat tapakna, jadi diingat terus, ya, oleh orang, kebaikannya selalu diingat sehingga seakan-akan panjang usianya. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua kebalikan dari orang yang memutus silaturahim. Kalau tadi keutamaan silaturahim, yang kedua, ya, hadis yang menjelaskan ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim. Tidak main-main, ya. Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Maksudnya adalah orang yang memutus silaturahim, ya. Nah, itu dua hadis yang sudah kita kaji, sudah kita bahas, dan kita lanjutkan hadis berikutnya. Anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dil banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atal mal. Muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya adalah dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, alaikum, atas kalian, uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Ummahat jamak dari ummun, ya. Ummun itu ibu seorang, kalau ummahat para ibu, ya. Uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Wa'dal banat, dan wa'dul banat, yaitu mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, ya, membunuh anak perempuan dengan cara dikubur hidup-hidup, ya.
tradisi Arab jahiliyah. Ya, walaupun tidak semua orang Arab seperti itu. Ya. Tapi ada sebagian suku ya, yang melakukan wa'dul banat. Dan itu nanti diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian waman an wahad, mencegah sesuatu yang diperintahkan untuk dinafkahkan dan meminta sesuatu yang tidak berhak mengambilnya. Waman an wahad, satu kata tapi terjemahnya panjang gitu ya. Sebetulnya nanti akan diterangkan ya, arti dari man an wahad. Ya. Jadi maknanya di sini waman an, mencegah, mana itu menahan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya, doa yang kita baca setelah sholatnya. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang menahan, tidak ada yang bisa mencegah, la mani'a lima a'taita, terhadap apa yang kau berikan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memberikan sesuatu kepada hambanya, memberikan rezeki kepada hambanya, tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Makanya orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, ya, Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ya, beliau menyebutkan ya, bahwa orang yang hasad itu, orang yang dengki itu sesungguhnya dia seakan-akan seakan-akan dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Orang yang hasad itu, ketika Allah memberikan sesuatu kepada seorang hamba, lalu ya seakan-akan dia menyalahkan Allah, memberikan kepada orang yang tidak pas ya. Menurut dia yang pas adalah dirinya, dan seakan-akan dia memprotes apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki, Allah bebas ya, untuk memberikan dan menahan, tidak memberikan. Jadi Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menahan bagi apa-apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi ya, lima mana'ta, pada apa-apa yang Kau tahan, yang Kau cegah, yang Kau halangi. Kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak bisa kita mengupayakan bagaimanapun, Allah tidak berkehendak. Ya, makanya kita senantiasa meminta kepada Allah itu kan taufik, ya taufik. Ya, dan orang Arab kalau mendoakan waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Artinya apa yang kita harapkan itu bertemu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keinginan kita bertemu dengan kehendak Allah, itu artinya Allah memberikan taufik kepada kita. Kita maunya begini ya, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi ya. Ketika keinginan kita kemudian terpenuhi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan taufik. Waffaqakumullah, taufik. Ya baik ya, jadi dari satu kata ternyata ya memang kalau diartikan secara letterlock ya sulit dipahami. Wa man'an, Allah mengharamkan man'an, menahan. Wahad, hati, meminta ya, hati dalam bahasa Arab, hati itu ya berikan, hati qalam, berikan, pulkan, itu bahasa Arab hati. Maka dijelaskan di sini wa man'an, maksudnya menahan
mencegah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dinafkahkan, malah ditahan. Harusnya diberikan malah ditahan. Wahad, ya, dan meminta sesuatu yang dia tidak berhak mengambilnya. Nah, ini tiga hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kariha lakum, dan Allah membenci bagi kalian qila wa qala. Qila wa qala. Allah tidak menyukai, membenci dari qila dikatakan, wa qala dan mengatakan. Qila wa qala, yang dikatakan dan mengatakan maksudnya adalah berita-berita yang ya, cenah, gitu ya, sudah konon. Ya, kalau bahasa sekarang apa? Hoak, gitu ya. Qila wa qala. Ya, dikatakan begini, orang mengatakan begini, tapi nggak jelas juntrungannya benar enggaknya. Itu disebut qila wa qala. Wa kathratus su'al, dan yang kedua banyak meminta. Ya, kathratus su'al, atau banyak bertanya. Su'al, arti sa'ala yas'alu itu bertanya, tapi bisa juga dimaknai meminta. Dalam Al-Quran surat Al-Duha, ya, wa ammas sa'ila fala tanha. Sa'il itu peminta-minta. Padahal dari kata sa'ala itu bertanya, sa'ala bertanya. Tapi sa'il itu dalam ayat surat Al-Duha peminta, yang meminta-minta, sa'il. Jadi di sini dua pemahaman, kathratus su'al, banyak meminta, dan juga banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Idha'atul mal. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tentunya hadis-hadis yang berisi ancaman, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, tentu disampaikan untuk kita hindari dan kita jauhi. Ya, Allah mengharamkan tiga hal, ya, durhaka, ya, kepada ibu terutama, uqal ummahat, ya, melakukan kedurhakaan kepada orang tua, terutama kepada ibu, ya, di mana bakti seorang anak kepada ibu itu digambarkan oleh Rasulullah SAW antara ibu dan ayah, ya, ke ibu itu sampai 3 kali lipat, ya, dari ayah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, siapa yang harus aku berbakti kepadanya, maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan ummuka, ibumu. Lalu siapa? Ummuka, ibumu. Lalu siapa? Ummuka, ibumu. Baru kemudian setelah itu abuka, ya. Lalu setelah itu adalah ayahmu, ya. Ini durhaka kepada orang tua, ya. Bahkan di dalam hadis di kitab hadis Arba'in, ya, anak-anak yang durhaka, ya, kepada ibunya itu menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda kiamat. Ketika malaikat Jibril, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat, ya, Jibril tadinya bertanya tentang kiamat, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Lalu Jibril, ya, meminta
menyebutkan tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan beberapa tanda, salah satunya adalah ketika seorang ibu melahirkan budaknya. Ya, seorang ibu melahirkan budaknya, dalam arti ketika anak itu tidak melakukan bakti kepada orang tuanya. Ya, jadi ibu melahirkan budak. Ya, ya. Kemudian yang kedua, wawa dan banat. Yang kedua, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengubur hidup anak-anak perempuan. Ini di masa Rasulullah SAW, ya, di masa jahiliyah memang merupakan satu kebiasaan, ya, yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di orang-orang Arab. Memang tidak semua, ya, ya. Hanya kabilah-kabilah yang katakanlah terkenal sebagai, kalau bahasa kita, jawara, ya, kabilah-kabilah yang tukang perang, ya, sehingga mereka itu, ya, kabilah-kabilah yang turun temurun menjadi jawara, ya, sampai-sampai ketika punya anak perempuan itu merasa terhina, ya. Kalau punya anak perempuan, apa yang bisa dibanggakan, ya, kejawaraannya tidak akan ada lagi yang melanjutkan, ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu digambarkan, idza busyira bil unsa, apabila diberi kabar gembira tentang kelahiran anaknya yang perempuan, itu wajahnya memerah, ya, karena malu. Itu dalam Al-Quran sampai seperti itu disebutkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sumpahnya, ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa anak-anak itu dibunuh, atas dosa apa mereka dibunuh? Nggak ada dosa. Ya, bahkan di dalam riwayat, ya, menurut riwayat, ya, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk yang pernah melakukan perbuatan ini. Ya. Makanya dalam satu riwayat diceritakan, katanya Umar itu setelah beliau, ya, setelah lama masuk Islam, itu seringkali dalam perenungannya beliau seringkali terlihat, ya, menangis, kemudian tersenyum, ya, ketika ditanya, ya, kenapa dia menangis, karena ingat dengan kebodohan, ya, pada masa jahiliyah yang dilakukannya. Salah satunya adalah, ya, pernah membunuh anaknya dengan mengubur hidup-hidup wa'ul banat, ya. Lalu kalau Umar tersenyum itu sama mengingat kebodohan di masa jahiliyah, ya, ketika, ya, beliau, ya, di saat dalam perjalanan bepergian, ya, membawa Tuhannya dibawa, ya. Biasanya orang-orang Arab itu membuat patung, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ya. Nah, ini kalau dalam perjalanan, kalau bawa patung kayu berat gitu, ya, batu apalagi, akhirnya membuat patung
di dalam safar, dalam perjalanan ini, karena Tuhannya dari patung, kadang-kadang kata Umar kalau lagi kehabisan makanan, nggak ada yang bisa dimakan, nah itu Tuhannya dimakan. Ya, diambil dulu telinganya, diambil ya hidungnya, akhirnya habis Tuhannya dimakan. Kata Umar, kalau aku mengingat ya kebodohanku yang aku lakukan dulu pada masa-masa jahiliyah, aku menertawakan diriku sendiri. Nah itu yang diceritakan ya, Umar itu kadang menangis, kadang tertawa, ya mengingat kebodohan-kebodohan yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah. Salah satunya adalah yang menurut kisah itu katanya Umar pernah melakukan wa'dul banat. Nah jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita memperhatikan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ya, yang ada ketika itu, salah satunya adalah membunuh anak-anak wanita, dikubur hidup-hidup ya, dan itu cerita yang bukan cerita bohong ya, nyata adanya, fakta, dan dalam Al-Quran diabadikan ya, dalam Al-Quran diabadikan ya. Ada orang-orang yang ketika diberi anak perempuan itu malah malu, wajahnya memerah, marah ya, nggak terima dikasih anak perempuan ya. Dan juga ayat tadi ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, menunjukkan bahwa ada ya perbuatan-perbuatan seperti ini, anak perempuan ya dibunuh, dikubur hidup-hidup ya. Nah kita bisa membayangkan bagaimana ya dalam tatanan sosial ya keberadaan perempuan, keberadaan wanita pada masa itu sampai seperti itu, dipinggirkan dan dikerdilkan keberadaannya gitu. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Islam datang dan Islam menghapus kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang emansipasi wanita, bicara tentang mengangkat harkat derajat wanita, sebetulnya Islamlah yang melakukan mengangkat derajat wanita ini. Islam yang mengangkat derajat wanita ini. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara memuliakan ibu. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW di banyak hadis memotivasi. Ya kalau tadi orang-orang jahiliyah nggak mau punya anak perempuan, terutama yang klan kabilahnya, yang kabilah Jawara, ya punya anak perempuan buat apa? Nggak bisa dijadikan, nggak bisa jadi prajurit perang. Ya, mereka seakan-akan terputus kejawaraannya gitu ya. Ya. Nah, maka Nabi kemudian memotivasi ya, dengan memberikan fadilah, keutamaan-keutamaan bagi yang punya anak perempuan. Kan ada banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia mengurusnya, mendidiknya, sampai kemudian menikahkannya, sampai selesai ya, menikahkannya, maka baginya surga. Nah, jamin surga ya. Asal betul ya mengurus, merawat sampai kemudian menikahkan. Ini kan bagian dari motivasi tadi ya, untuk meredam atau untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi wanita diangkat ya derajatnya oleh Islam ya. Jadi kalau sekarang para pegiat emansipasi wanita mengatakan bahwa Islam itu terlalu diskriminatif kepada wanita, nggak tahu sejarahnya ya. Justru Islamlah yang menyelamatkan kaum wanita. Ini Islam sebelum datang
di zaman jahiliyah ketika itu, bahkan ya sebelum zaman jahiliyah, zamannya Romawi, kita bisa melihat bagaimana para wanita itu ya, ya termasuk kesalahan di dalam memahami, misalkan kan biasanya diskriminatif itu ya, pertama dalam hal waris kan diskriminatif katanya Islam ya, karena laki-laki lebih banyak daripada anak wanita, laki-laki 2, wanita 1. Kemudian lagi dalam hal ya yang sering yang sering menjadi pintu masuk untuk diserang itu ya, salah satunya juga adalah tentang poligami, kan? Nah itu ya, kenapa laki-laki mau boleh perempuan tidak, kan? Kan sebetulnya adanya syariat poligami itu Islam sebetulnya sama menyelamatkan dan mengangkat harkat derajat wanita juga. Kalau ditanya poligami itu sebelum Islam ada syariat Islam tentang poligami, sudah ada atau tidak? Sudah ada. Ya, poligami itu sudah ada sebelum syariat Islam datang, sudah ada. Ya. Lalu apa bedanya? Bedanya justru Islam mengangkat harkat derajat wanita dalam hal ini, bahwa poligami itu, kalau bicara poligami dari dulu sudah ada. Bahkan ada yang menikah sampai 100, ya kan? Menikah sampai di zaman Nabi kan, ketika syariat poligami ini disyariatkan, ada yang sahabat yang ketika itu punya istrinya 9. Maka ketika turun syariat poligami itu dibatasi 4, yang punya istri 9 ini kemudian diceraikan 5, jadi tinggal 4 gitu. Jadi Islam itu sebetulnya membatasi gitu. Poligami itu kalaupun tidak ada syariat Islam, kira-kira akan terjadi apa tidak? Pasti terjadi. Poligami itu. Jadi Islam itu cuma membatasi. Dan lagi-lagi ini juga adanya pembatasan itu adalah dalam rangka ya mengatur. Jadi Islam sebetulnya cuma membatasi. Ya. Belum lagi kalau bicara tentang persyaratan yang bukan mudah, persyaratan yang berat ya, persyaratannya ya. Ya, apalagi dengan ancaman di akhirat nanti orang-orang yang ya memiliki lebih dari 1 istri tapi tidak berlaku adil, hati-hati nanti di akhirat itu jalannya miring ya. Nah, jalannya miring. Jadi kalau ada jalan yang miring nanti udah ketahuan, oh itu ya nggak bisa adil. Nah, gitu kan ya. Jadi syarat yang tidak mudah gitu. Nah, kembali ke wa'dil banat ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebetulnya ya kalau kita mengetahui sejarah ya, Islamlah sebetulnya yang datang kemudian memuliakan wanita. Ya, sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan para wanita itu begitu dipinggirkan dalam kehidupan sosial ya. Dalam kehidupan sosial mereka begitu tidak dihargai ya. Ini sampai-sampai yang ada yang tidak mau punya anak perempuan, sudah lahir pun dikubur hidup-hidup. Bayangkan seperti itu. Dan kemudian di budaya jahiliyah lainnya itu sampai pada tahap ibu itu diwariskan. Jadi sampai pada tahap seperti itu. Ya. Jadi seorang wanita itu menjadi warisan yang diwariskan. Ya. Nah, kita bisa melihat ya, keberadaan para wanita dalam tatanan sosialnya seperti itu. Ya, belum lagi kita kalau mundur ya bicara pada masa Romawi. Ya, pada masa Romawi sama ya, kehidupan para wanita. Maka kemudian Islam datang, Islamlah yang kemudian mengangkat
harkat dan martabat para wanita ini. Ya, dalam konteks ini, kemudian bagaimana Rasulullah SAW memuliakan ibu, ya, seorang ibu dimuliakan sampai 3 kali disebutkan ibu, baru kemudian bapak, ya, disebutkan. Kemudian juga ya, memotivasi agar para sahabat itu bersabar dengan kelahiran anak-anak wanita, ya, dengan menjanjikan surga. Siapa yang punya 3 anak perempuan, lalu kemudian dia mendidiknya, mengurusnya, ya, sampai kemudian dia menikahkannya, maka ya, dibalas, diganjar dengan balasan surga. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wamanan wahad. Tadi dijelaskan ya, manan dari kata mana'a, ya, maksudnya adalah menahan. Ya, menahan apa? Menahan, mencegah sesuatu yang sebetulnya diperintahkan untuk ya dinafkahkan, ya, untuk diinfakkan, untuk diberikan. Ya, sesuatu yang harusnya diberikan malah ditahan. Ya, sebaliknya sesuatu yang tidak berhak untuk diambil malah diminta. Nah, ini juga diharamkan. Kenapa? Man'an wahad, perbuatan yang seperti ini termasuk yang diharamkan karena di sana ada kezaliman dan ya, di sana ada kezaliman, sedangkan perbuatan zalim itu ya sama diharamkan. Ya, perbuatan zalim ya tidak ditolerir. Nah, kemudian yang dimakruhkan 3 hal juga sama, kila wa qala, konon dan katanya. Ya, maksudnya adalah kalian ya disibukkan dan tenggelam dalam membicarakan berita ya yang berita yang belum jelas, gitu kan. Kila wa qala, begini dan begitu. Ya. Kabar burung, ya, namanya kabar burung. Ya. Ini juga sesuatu yang dicela, ya, sehingga kita disibukkan, apalagi dalam dunia medsos zaman sekarang, ya, nabung burung informasi yang belum jelas, ya, seperti apa. Kafrat soal, ya, banyak meminta, maksudnya meminta dengan terus mendesak kepada orang-orang, ya, ini dimakruhkan. Atau juga banyak bertanya, ya, banyak bertanya tentu dari sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, seperti banyak bertanya yang dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel banyak bertanya, ya, tapi kalau banyak bertanya dalam hal ilmu, ya, itu tentu sesuatu perbuatan yang dianjurkan kalau banyak bertanya dalam soal ilmu. Wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Maksudnya Allah sangat tidak menyukai, ya, orang-orang yang menyia-nyiakan harta dengan cara membelanjakannya bukan pada jalan yang disyariatkan dan menghabiskannya, menghambur-hamburkannya dalam tujuan yang sia-sia. Ya, berarti ini perbuatan israf, ya, perbuatan israf. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan harta sebagai pokok kehidupan bagi manusia, dan Allah melarang, ya, orang-orang yang tidak cakap dalam mengelola harta itu untuk diberikan harta, ya, yang belum cakap, ya, wala tu'tus sufaha
amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah, dan janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Surat An-Nisa ayat 5. Nah, surat An-Nisa ayat 5 itu kan bicara tentang anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim, ya, ada orang-orang yang mengelola harta anak-anak yatim, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan ya memakan harta mereka, kalaupun dikelola itu dikelola dengan baik. Ya, jangan menyerahkan harta itu kepada as-sufaha, ya, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Ya, karena kalau diberikan juga kan habis, belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Ya. Jadi idaatul mal, menyanyiakan harta, ya, itu satu perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kemudian yang selanjutnya satu hadis lagi barangkali ya. An Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Rawahu Tirmidzi. Keridhaan Allah ya, dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridallah, keridhaan Allah fi ridal walidain, ada pada keridhaan orang tua, wa sakhatullah fi sakhatil walidain, sedangkan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Nah ini tentu menjadi pelengkap ya hadis yang sebelumnya, yaitu terkait dengan ancaman ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan uququl ummahat, durhaka kepada orang tua. Ya, maka hati-hati ya, anak-anak yang melakukan kedurhakaan kepada orang tua, hati-hati, karena kata Nabi ridho fi ridol walidain, keriduan Allah itu tergantung pada keriduan orang tua. Ketika seorang anak melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, kemudian ibunya tersakiti, ya, ibunya tidak ridho, maka hati-hati. Keriduan Allah itu tergantung pada keriduan orang tua, ya, dan kemurkaan Allah itu ya tergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya bahwa Allah ridho ya ketika orang tua ridho kepada anaknya, ya. Allah murka ketika orang tua murka kepada anak. Maka terutama seorang ibu tentunya ini harus hati-hati di dalam ya berucap, bertutur kata, ya, terutama dalam kondisi murka, dalam kondisi marah. Ya, ini harus hati-hati karena yang keluar dari mulut orang tua, terutama ibu, ya, ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian menjadi bumerang kepada anak. Ya. Makanya ya belajar kepada para orang tua yang pendidik ya itu konon katanya imam Masjidil Haram ya, siapa sudah kalau nggak salah ya, itu beliau bercerita katanya beliau menjadi imam itu berkat doa ibunya, ya, berkat doa ibunya. Dimana ibunya kalau marah itu memarahi Imam Sudes, ya, dimarahinya itu sih jadi Imam Masjidil Haram, gitu ya. Jadi kalau marah itu didoakannya itu doanya doa yang baik, sih jadi Imam Masjidil Haram, ya. Nah gitu ya. Nah, akhirnya
menjadi imam Masjidil Haram. Itu begitu cerita ya, Imam Sudais ya, menceritakan ibunya seperti itu ada. Jadi ya kita ya berdoa itu dengan mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Di dalam riwayat yang lain, ridho Rabb fi ridhol walid wa sakhtur Rabb fi sakhatil walid. Keriduan Tuhan Rabb berada pada keriduan orang tua dan kemurkaan Rabb berada pada kemurkaan orang tua. Ya. Baik, barangkali ya 2 hadis saja untuk kesempatan malam hari ini. Ya. Jadi hadis yang pertama adalah berisi ancaman-ancaman. Ada 3 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala: durhaka kepada ibu, ya, kemudian mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan yang ketiga adalah ya mengambil atau melakukan kezaliman. Ya, dalam arti melakukan kezaliman itu menahan sesuatu yang seharusnya diberikan yang merupakan hak orang lain, ya, atau mengambil sesuatu, ya, minta sesuatu yang bukan haknya. Ya, di sana akan terjadi perbuatan kezaliman. Dan kemudian Allah membenci 3 hal juga yang dibenci. Pertama adalah qila wa qala. Kita disibukkan dengan berita-berita, informasi-informasi yang belum jelas. Qila wa qala, katanya begini, begitu, ya, belum jelas. Ya, jangan sampai kita ya menjadi korban, ya, ikut di dalam membesarkan berita-berita yang seperti itu. Allah benci ya, dan pada sikap yang seperti ini. Kila wakasrat soal, banyak meminta atau banyak bertanya. Kalau banyak bertanyanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat seperti Bani Israel. Kalau banyak bertanya dalam hal soal ilmu, tentu itu sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Dan yang ketiga yang dibenci adalah idho'atul mal, menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta ya, dalam hal yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua, hadis yang kedua menguatkan ya, ancaman tadi soal durhaka, maka dikuatkan oleh hadis yang kedua agar kita berhati-hati ya, dengan kedurhakaan yang kita lakukan kepada orang tua. Kenapa? Karena kata Nabi, keriduan Allah itu bergantung pada keriduan orang tua, dan kemarahan Allah bergantung pada kemarahan orang tua. Artinya bahwa ketika orang tua ridho, ya, kita berbuat baik kepada orang tua sehingga orang tua ridho kepada kita, maka selama orang tua ridho, Allah pun ridho kepadanya. Dan ketika orang tua marah ya karena kedurhakaan yang kita lakukan, maka hati-hati. Ketika orang tua marah, maka Allah ya juga marah ya kepada orang tersebut. Demikian barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah